Halo, selamat datang kembali di Kata Kita Puasa Kata. Kali ini saya sudah bersama seorang pemuda asal Kota Semarang yang menekuni bidang pertanian. Langsung aja kita kenalan sama Mas Adi Mungkas. Halo Mas. Halo. Ya, apa kabar Mas? Apa kabar juga? Oke. Jadi Mas Adi Mungkas ini adalah pemuda Kota Semarang yang membudidaya mamey sapote. Mamey sapote sendiri itu adalah buah buah asal Amerika yang bentuknya tuh seperti sawo tapi ukurannya gede, jadi biasa disebut sawo raksasa. Penasaran kan? Langsung aja kita tanya-tanya sama Mas Adi tentang budidaya mamey sapote ini. Mas, awal pertama kali tertarik buat terjun ke dunia pertanian itu gimana sih Mas? Bisa diceritain nggak? Oh ya, awal mula saya suka ya dengan dunia pertanian itu saya belajar dari pondok pesantren di Kota Semarang, khususnya di Gunung Katin. Di situ mulai dari SMA saya tuh diajari terkait dengan cara merawat, memupuk, menyiram tanaman secara keseharian. Nah dari situ rasa cinta saya itu terbentuk untuk bagaimana merawat tanaman gitu kan. Selama 3 tahun disuruh oleh abah dan ibu yai di pondok pesantren tersebut, kemudian saya pindah ke rumah untuk melanjutkan kuliah di UIN Wali Songo Semarang. Jurusannya apa Mas? Untuk jurusannya di Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Meski mengambil KPI ya, dakwah, namun untuk keseharian saya itu bertani gitu ya. Nah, ketika keluar dari SMA itu, saya tuh dikenalkan oleh kakak saya yang namanya Ismanto, bagaimana cara membudidaya tanaman buah-buahan. Nah, di situ ternyata banyak berbagai tanaman unggul, salah satunya mamey sapote gitu. Nah, untuk mamey sapote itu buah yang berasal dari Hawaii, Amerika Serikat. Itu awal mula didatangkan oleh temennya kakak saya. Nah, terus dibawa ke Gunung Pati. Setelah itu dibeli oleh kakak saya Ismanto itu. Untuk ukurannya itu sekitar 50 sampai 75 cm. Itu ukuran apa Mas? Ukuran tinggi tanamannya itu. Tanamannya itu. Okay. Itu dihargai pada tahun 2009 itu sekitar 1.500.000. Padahal kan 1.500.000 itu kan pendapatan UMR Kota Semarang gitu kan. Pada saat itu ya. Kemudian lanjut ke budidaya lagi. Di situ saya diajari bagaimana menyiram, merawat tanaman dan memupuk bibit mamey sapote tersebut. Ukuran buahnya, buah mamey sapote itu beratnya itu sekitar 4 kg dan panjangnya itu sekitar 10 sampai 12 cm panjangnya. Dan untuk warna kulitnya itu coklat. Emang mirip sawo gitu ya? Mirip sawo banget gitu. Dan dagingnya itu warnanya merah. Kalau sawo kan lebih kayak kecoklatan gitu. Begitupun untuk rasa dari buah mamey sendiri itu mempunyai suatu rasa yang khas gitu. Lebih dominan ke ubi jalar, meskipun sama-sama manis ya, antara sawo lokal dengan sawo mamey sapote itu. Dibanding dengan kalau bibit lokal sawo biasa itu kan manis ya tau lah. Tapi kalau yang mamey sapote itu rasanya itu seperti manis, gurih, dan mendominasi itu rasanya seperti ubi jalar. Ubi jalar ya, itu namanya aja sawo raksasa. Sawo raksasa. Dan untuk
buahnya itu bisa mulai tumbuh itu dari kecil sampai ukuran besar sampai 4 kilo itu sekitar menunggu 9 bulan seperti orang hamil malah. Kayak orang hamil ya sebenarnya. Seperti orang hamil gitu. Dan pada saat itu setelah saya lulus SMA itu tahun 2015 terus saat 2015 sampai sekarang itu saya diajari sama kakak saya terkait dengan budidaya mami sapote. Ya, terus diajari terkait dengan cara mencangkok, sambil susu, terus mensetek dan lain sebagainya gitu. Jadi dan untuk hasilnya itu sangat menjanjikan gitu. Apa namanya, berarti yang sangat mempengaruhi Mas Adi ke pertanian itu lebih ke kakak berarti ya? Sebenarnya lebih ke kakak sih sebenarnya. Saya tuh hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh kakak gitu. Karena kan ilmu yang saya dapatkan dari kakak gitu. Ada berapa bersaudara Mas? Kalau saya sih ada 8 bersaudara. Saya terakhir. Itu berarti kakaknya anak keberapa berarti? Yang kedua. Oh, yang kedua. Kalau ayah ibu sendiri itu juga maksudnya kayak ngajarin tentang pertanian atau enggak, atau emang pure dari kakak doang itu? Sebenarnya sih dari keluarga itu nggak mempunyai background pertanian. Kakak itu belajar dari teman-teman gitu, jadi dari teman-teman lingkungan gitu didapatkan dari situ. Berarti pertamanya dari kakak, terus terasah ketika mondok yang itu kan, yang ketika mondok terus basicnya itu dari pondok keluar biasa oleh. Oh iya, kebalik berarti dasarnya dari mondok itu buat mencintai tanaman hias kayak gitu, terus kalau dari pondok biasa sama Mas. Oke. Ya Mas, itu kan dari berbagai banyak jenis buah. Nah itu kenapa memilih mami sapote? Maksudnya kan langka dan asing di sini, terus kenapa tuh memilih mami sapote? Bisa diceritain nggak? Ya, itu sebenarnya sudah dijawab ya tadi ya. Jadi alasan saya memilih bibit mami sapote itu yang pertama itu bibit mami sapote kan itu kan emang tanaman yang sangat langka dan jarang ditemukan di beberapa daerah ya. Untuk jenis kiwis saja, jenis mami sapote kan mempunyai beberapa jenis. Kalau di kebun Mijen kan ada 3 jenis. 3 jenis yang pertama itu mami sapote jenis Magana, mami sapote jenis kiwis, dan mami sapote jenis Loreto. Nah, untuk jenis kiwis saja itu salah satu-satunya itu kan yang ada di Indonesia. Gitu. Itu tahun untuk menanamnya itu tahun 2008. Selain mami sapote ada nggak buah lain yang juga ikut di budidaya mungkin? Banyak banget. Misalnya kelengkeng, alpukat, jambu, terus ceri, terus mangga dan lain sebagainya. Berarti nggak cuma mami sapote ya, berarti ada buah-buah lain juga. Nah terus buah-buahan lain. Terus kayak perawatannya itu sebenarnya gimana sih Mas? Kayak susah nggak sih merawat buah yang bisa dibilang langka juga itu kan? Sebenarnya tuh gampang banget ya kalau sudah tahu caranya gitu kan. Ya mungkin kalau awal di polybag yang kecil itu mungkin pertama itu rutin untuk disiram tiap hari 2 kali atau diusahakan sih 2 kali, pagi dan sore. Dan kalau sudah besar ukuran 1 tahun mungkin ya 1 kali gitu. Nah, kemudian dipupuk setiap bulannya begitu. Terus kemudian dicek setiap hari ketika ada hama putih-putih di daun, di batang itu sering-sering ngecek hama untuk dibasmi itu. Biasanya pakai pupuk apa Mas? Kalau saya sih banyak NPK ya Pak ya. NPK, pupuk NPK. Dan kalau pupuknya sih pupuk untuk di batangnya, di akarnya itu seringnya pakai itu kendil, pupuk kendil organik itu. Oh iya. Kalau untuk perawatan mami sapote ini terkendala ada cuaca nggak? Maksudnya cuaca itu mempengaruhi
buahnya apa enggak, mempengaruhi pertumbuhannya apa enggak? Ya sebenarnya cuaca di Indonesia sih nggak mempengaruhi kondisi terkait dengan pertumbuhan mame sapote. Kalau selama ini, selama pengamatan saya ya, dari beberapa tahun sampai sekarang, untuk pertumbuhan mame sapote di Indonesia pun, khususnya di Ijen Kota Semarang, itu tidak ada kendala. Dari cuaca, berarti dalam cuaca apapun bisa tetap hidup, bisa subur gitu ya? Bisa subur. Kalau biasanya dalam setahun itu panennya berapa kali mas? Atau gimana sih konsep apa ya? Panen kan kalau misal kayak padi, mungkin kan dalam setahun bisa 3 kali atau 2 kali gitu kan. Tapi kalau buah kayak gitu tuh gimana sih? Untuk panennya ya, kalau panennya kan kalau untuk khusus buah mame sapote itu kalau berdasarkan pengalaman saya itu untuk satu buah kecilnya itu Buah kecil tuh maksudnya buah kecil sampai besar dan mulai dari kecil sampai besar ukuran 4 kilo itu menunggu 9 bulan. Setelah dipanen itu otomatis di ranting-ranting yang lain itu tumbuh lagi begitu, jadi tidak menunggu musiman begitu. Jadi setiap panen terus tumbuh calon buah lagi seperti setiap hari kayak itu. Dan bahkan untuk satu pohonnya saja ya, satu pohon itu kan saja itu bisa menghasilkan sekitar ya ratusan lebih lah. Ratusan lebih. Ya. Dalam satu pohon itu Satu juga. pohon itu. Terus kalau di lahannya Mas Adi sendiri itu ada berapa pohon? Sebenarnya tuh kalau di lahannya tuh ada 3 titik ya. Tapi kalau untuk khusus indukan mame sapote itu ada di satu titiknya itu ditempati 3 jenis itu. Tadi 3 jenis mame sapote tadi ya. Oh ya mas, ini tuh kalau buah mame sapote sendiri sekali panen itu dapat berapa buah sih mas? Oh ya, sekali panen itu sekitar 100 buah lebih ya dalam sekali panen. Dan untuk harga satu buahnya saja itu seharga 400.000. 400.000 berarti sekali 100 berapa juta itu ya guys. Terus pemasarannya itu biasanya kemana sih mas? Dipasarkannya kemana? Kalau untuk pemasarannya sih kebanyakan masih di wilayah Indonesia. Tapi untuk wilayah untuk dijual ke luar negeri itu masih terkendala dengan perizinan administrasi gitu. Padahal kalau dari luar negeri itu banyak yang minat terkait dengan bibit mame sapote, hanya saja terkendalanya di perizinan administrasi begitu. Kalau selama perawatan itu kayak mengeluarkan biaya lebih apa enggak mas? Maksudnya kayak mungkin ada biaya untuk pupuknya juga banyak kah atau kayak gimana? Ada biaya lagi nggak? Nggak ada sih mbak. Nggak ada. Itu kalau udah panen ya udah gitu. Berarti menjanjikan banget ya? Menjanjikan banget. Kalau untuk menanam buah mame sapote sendiri itu harus di ketinggian berapa sih mas? Di MDPL berapa? Atau mungkin bisa di semua lokasi kah? Atau harus lokasi tertentu? Sebenarnya menanam bibit mame sapote itu bisa di beberapa wilayah, misalnya di dataran tinggi maupun rendah. Tapi kalau untuk penanaman di pesisiran, alangkah baiknya itu ditambah dengan tanah yang subur dulu begitu. Jadi biar bisa untuk menunjang atau bisa beradaptasi dari akar-akarnya untuk bisa tumbuh di pesisiran gitu. Tapi kalau untuk di dataran tinggi itu malah lebih bagus, malah bagus di dataran tinggi ya berarti ya? Di dataran tinggi. Banyak kan dataran tinggi, lebih bagus di dataran tinggi. Oh ya, kalau selama budidaya mame sapote ini ada kendala-kendala nggak sih mas? Maksudnya mungkin ada pengalaman buruk kah atau rugi mungkin atau gimana? Ada nggak? Sebenarnya sih kendala sih nggak ada ya mbak ya. Cuman kan kalau untuk memperbanyak produksi tanaman itu kan harus dijangkau, disetek gitu kan mbak. Nah, cuman kendalanya itu ini ada pengalaman mbak. Pada saat itu kan tahun 2017 atau 16 itu menjangkau 100 jangkauan ya. 100
kalau sedangkan kalau panggilannya kan beras cangkok begitu, beras cangkok. Nah itu kalau ketika mau dimasukkan ke polybag, ke polybag itu ternyata setelah dimasukkan nunggu beberapa bulan itu pada mati. Jadi dari 100 beras cangkok itu yang sudah dimasukkan ke polybag itu yang mati itu sekitar 90%. Wow. Begitu. Itu awal-awal. Itu tahun berapa Mas berarti? Itu sekitar tahun 2016-an. Oh, 16. 2016. Terus itu gimana kelanjutannya? Setelah itu kan yang namanya suka, yang kan sudah cinta dengan pertanian kan tetap permasalahan-permasalahan tersebut tetap dicari gitu kan, dicari kendalanya apa sih, kok dari 100 beras cangkok itu dimasukkan ke polybag kok mati hingga 90%. Ternyata ada beberapa teknik yang salah gitu, teknik-teknik yang salah. Terus ketika setelah itu dicari persoalannya, menemukan beberapa strategi teknik untuk beras cangkok itu dimasukkan ke polybag hingga tumbuh semuanya, hingga sekarang sudah menemukan begitu. Berarti udah menemukan polanya ya? Polanya. Awal-awal sih emang ruginya di produksi memperbanyak tanaman itu dengan cara cangkok. Oke. Ini berarti Mas Adi juga kayak selain jual buahnya juga jual bibitnya ya? Jual bibitnya. Ya kalau ya mungkin teman-teman kalau ada yang tertarik buat ikut membudidaya tanaman Mame Sapote bisa nih hubungi Mas Adi. Nanti kita cantumkan kontaknya sekarang juga di description box. Ya Kak, kalau harga bibitnya tuh berapa Mas? Itu hitungannya per apa gitu? Harga bibit itu paling kecil itu mulai Rp500.000 dan paling 500.000 ke atas lah, tergantung besarnya tanaman itu. Nah juga tergantung juga dari ranting yang tumbuh. Kalau misalnya nih ukuran 1 meter itu kan kalau idealnya kan harganya kan 1 juta 1 meter. Tapi kalau sudah muncul kayak cabang ranting yang lain misalnya 1, 2 itu harganya sudah berbeda lagi. Berarti ada bermacam-macam harga juga ya dari bibit yang sama. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang mungkin tertarik buat budidaya tanaman Mas? Disampaikan apa ya? Yang mungkin saya sih yang sebagai petani mengajak teman-teman atau anak muda generasi sekarang itu untuk mencintai tanaman gitu. Dikarenakan melalui pertanian itu kan sektor pertanian, sektor perekonomian itu akan semakin berkembang juga. Dan saya juga mengajak kepada anak-anak muda agar tidak malu menjadi seorang petani. Karena kan pekerjaan petani kan itu kan sangat mulia. Iya. Hal itu kan juga ditegaskan oleh Pak Jokowi pada kegiatan di Jakarta, pada kegiatan 2020 yang kemarin itu. Nah, jadi Pak Jokowi itu kan mengajak kepada anak muda agar jangan malulah menjadi petani, karena pekerjaan petani itu sangat mulia. Gitu. Oke. Sebenarnya kalau misal dengan penghasilan segitu, kenapa harus malu sih? Maksudnya kan tadi udah disebutin juga kalau sekali panen bisa 100 buah lebih, terus satu buahnya juga kira-kira bisa 400.000. Nah, kenapa harus malu? Jadi kayak nggak ada alasan gitu buat malu jadi petani kalau penghasilannya semenjanjikan itu. Oh ya Mas, ini kan berhubung kita tinggal di kota Semarang ya, yang yang bisa dibilang padat penduduk juga. Karena kan biasanya lahan yang kosong itu kan maksudnya kayak lebih susah dicari gitu kan. Nah, itu ada nggak cara untuk mengatasi hal itu? Misal kita pengen bertani, kita pengen budidaya tanaman, tapi terkendala lahan. Nah, itu gimana solusinya Mas? Dari Mas Aris? Ya. Kalau untuk menjadi petani ya itu nggak ada alasan untuk melakukan kegiatan pertanian. Sebenarnya kalau dia sudah mencintai pertanian, itu pasti kalau anak-anak muda itu mempunyai suatu kreativitas. Misalnya nih, meskipun dari anak-anak muda itu tidak punya lahan untuk bertani, itu bisa melakukan
dengan cara tabulam pot. Gitu. Tabulam pot tuh gimana mas? Tabulam pot itu kalau kepanjangannya ya itu tanaman dalam pot. Oh, Gitu. oke. Tanaman dalam pot. Terus itu maksudnya berarti nanamnya di dalam pot dulu. Nah, terus dari dalam pot itu sampai berapa lama untuk bisa dipindah ke tanah mungkin atau tetap dalam pot atau gimana? Nah ini arah pembicaraan itu khusus untuk tanaman mame sapote. Oh untuk mame sapote ya. Iya. Untuk mame sapote itu kalau misalkan di dalam kalau hanya sekedar untuk menikmati kayak keunikan suasana lingkungan itu mungkin hanya sekedar ditanam di tabulam saja itu nggak usah dipindah lah untuk di pekarangan. Tapi kalau ingin menikmati hasilnya itu harus dipindah ke pekarangan gitu. Jadi kalau hanya tabulam itu hanya sekedar untuk memperunik atau mempercantik rumah saja gitu. Oh, berarti Kalau lebih ke tanaman hias itu. tanaman hias, Kalau hias rumah. Tapi kalau ingin menikmati hasilnya, alangkah baiknya itu harus dipindah ke lahan yang lebih besar, misalnya di pekarangan atau di depan rumah yang mempunyai lahan yang cukup begitu. kebetulan nih di belakang rumah aku juga ada lahan kosong bisa nanti ditanam mame sapote. Iya. Iya mas. Kalau menurut Mas Adi sendiri itu prospek budidaya tanaman terutama kayak buah-buahan itu gimana sih mas? Maksudnya kan kalau buah-buahan kan akan sampai ke depan itu kan akan terus dibutuhkan oleh masyarakat kan, bukan yang kayak timbul tenggelam gitu kan. Itu kedepannya itu gimana mas menurut Mas Adi? Oh ya, untuk proses buah-buahan ya, kalau menurut saya sih kedepannya itu bakal sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi kalau petani itu bisa mengkreasikan tanamannya, misalnya tanaman lokalan itu diubah atau diubah menjadi tanaman yang unggul, yang sangat unggul. Misalnya nih kayak kelengkeng. Kalau kelengkeng kan kebanyakan di Indonesia kan mempunyai suatu buahnya kecil, terus mempunyai daging sedikit dan bijinya besar. Iya. Nah, kalau misalnya petani yang sudah sangat berminat dan sangat suka dengan tantangan dan mempunyai suatu pemikiran yang sangat panjang, itu pasti akan diubah. Diubahnya tuh jadi apa mas? Menjadi tanaman yang unggul. Misalnya diubah menjadi Dengan cara apa gitu mas? Maksudnya tuh tanaman diubahnya tuh, unggul. diubahnya tuh caranya gimana? Maksudnya dari kelengkeng itu dijadikan tanaman unggul itu caranya gimana? Itu dengan cara misalnya diokulasi, disambung pucuk, sambung susu gitu. Bisa ya ternyata. Menjadi petani itu harus kerja dengan sangat maksimal. Misalnya petani-petani itu harus inovatif begitu kan. Inovatif. Ya, inovatif itu artinya merubah jenis biasa lokalan itu menjadi jenis unggulan. Misalnya dalam satu batang saja itu mempunyai beberapa jenis. Misalnya nih kelengkeng itu satu dahan atau satu batang itu mempunyai beberapa jenis. Misalnya bisa 3-4 jenis, misalnya jenis puampet, jenis new crystal, jenis kinglong dan jenis pimpong gitu. Jadi harus banyak kreativitas gitu. Oke, berarti untuk jadi apapun, baik itu profesi apapun lah, harus punya kreativitas, harus inovatif juga. Nah, itu berarti kayak menjadi tantangan sendiri buat kita anak muda untuk menjadi kreatif di setiap profesi yang kita jalani. Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Adi ya. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa diambil hikmahnya, dan mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin tidak sengaja kami ucapkan. Sampai jumpa di kata kita selanjutnya. Bye.